Oh, ada update. Sebentar, dia reload terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan sosialisasi kali ini, saya menggunakan server yang digunakan untuk sosialisasi ya. Jadi data-data yang digunakan ini adalah data-data realisasi dummy. Untuk server ini memang cukup sering ada update ya. Jadi mohon maaf ini masih loading terlebih dahulu. Oke, kita login. Di sini sebagai contoh saya menggunakan Satker Kanwil DJPB DKI Jakarta. Oke, untuk perekaman data capaian output di tahun anggaran 2021, menunya masih sama dengan menu pada tahun 2020 ya. Dan user yang digunakan juga masih sama, yaitu user operator yang memiliki role komitmen. Di sini kita masuk ke modul komitmen, RUH, realisasi kinerja Satker. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sebelum ada implementasi RSPP sudah ada yang merekam ya. Namun mohon maaf itu datanya nanti akan kita cleansing ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika membuka menu maka datanya kosong dan akan mulai inputan dari awal lagi. Mengapa demikian? Karena struktur data yang digunakan itu sudah berbeda. Dan mengapa sebelumnya itu tidak ditutup menunya? Karena masih terkait dengan laporan keuangan tahun 2020 ya. Karena masih terkait dengan JLP, jadi selama Januari, Februari, dan Maret itu belum ditutup menunya. Nah, mungkin nanti setelah BIMTEK ini menunya itu nanti akan dibuka ya. Oke, kita langsung masuk ke menu realisasi kinerja Satker. Sebelum melakukan perekaman ini, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan proses migrasi ya, migrasi RSPP, di mana yang sudah disampaikan sebelumnya sekitar minggu lalu atau 2 minggu lalu itu terkait implementasi RSPP. Satker harus melakukan proses migrasi data. Tujuannya apa? Tujuannya agar data realisasi itu terisi ke dalam tabel-tabel realisasi ini. Oke. Nah, ini tampilannya ya. Jadi pastikan sebelum Bapak Ibu melakukan perekaman sudah melakukan proses migrasi. Berdasarkan hasil pantauan kami sudah sekitar 95% ya yang sudah melakukan proses migrasi. Mungkin hanya ada tinggal beberapa puluhan Satker yang belum melakukan proses migrasi. Mungkin nanti bisa dipastikan terlebih dahulu melakukan proses migrasinya. Untuk petunjuk migrasinya nanti bisa Bapak Ibu saksikan di YouTube Sakti ya, ada di situ untuk proses migrasinya seperti apa, dan juknisnya juga sudah diedarkan. Oke, terkait capaian output ini tampilannya seperti ini, sebagaimana disampaikan tadi ya di slide ya. Jadi ada satu lookup yaitu rincian output, kemudian ini kumulatifnya dan ini perekamannya. Kita simulasikan ya. Jadi untuk awal implementasi ini, Bapak Ibu nanti akan merekam transaksi Januari sampai Maret. Sebagaimana disampaikan tadi, batas perekamannya itu sampai tanggal 7 Mei ya. Nah, sini kita contohkan ya untuk coba merekam transaksi. Di sini misalnya kita bikin, kita buat row-nya menjadi 30. Sebentar, ini saya hide. 30. Oke, kita gunakan ini ya, misalnya yang non strategis 4715. Nah, di sini sudah ada realisasinya nih. Data yang tampil di awal ketika membuka menu itu adalah data realisasi sampai dengan bulan tersebut. Di sini bisa kita lakukan proses filter Januari, Februari, Maret. Misalnya kita coba filter ya, kita rekam transaksi acak dari Maret. Harusnya dia ada validasi bahwa data realisasi kinerja Satker periode sebelumnya belum Anda rekam. Nah, ini yang disampaikan sebelumnya ya. Sekarang ada tambahan validasi bahwa perekaman itu harus urut bulan dari Januari sampai dengan Desember. Oke, kita bulan Januari. Di sini filter untuk periodenya.
Kemudian ini filter program, kegiatan, klasifikasi rincian output, dan RO-nya. Ini bisa kita pilih satu-satu atau kita bisa pilih langsung di grid. Coba kita refresh ya. Tombol refresh ini untuk kembali ke depan. Nah, misalnya kalau mau pilih satu-satu bisa. Seperti ini. Kegiatannya kita pilih. Mungkin lebih lama ya jadinya kalau satu. Tapi kalau mau langsung sekaligus dari grid juga bisa. Nah, nanti RO-nya bisa muncul di sini seperti itu. Nah, kita akan gunakan yang 4715 ya, kita refresh saja, kita langsung pilih dari grid, bisa juga langsung dari sini, misalnya 4715 EAC. Oke, di sini ada yang baru ya Bapak Ibu ya, untuk output strategis, sekarang informasinya sudah muncul di grid ini. Kalau sebelumnya hanya ada di bagian atas, nah sekarang sudah bisa teridentifikasi dari tabel di bagian bawah. Nah, contohnya untuk 4715 EAC ini akan kita rekam transaksi bulan Januari. Kita klik tambah. Penambahan realisasi volume. Di sini ada volume target 12. Ini membaca data anggaran ya. Jadi langsung terkoneksi ke modul anggaran. Di sini 12 targetnya. Misalnya bulan Januari kita isi volumenya 1. Targetnya adalah bulan layanan. Progresnya di sini misalnya kita isi 8,3%. Bukti dokumennya misalnya SPM ya. Nah, di sini referensi capaiannya tidak terisi karena masih tergolong data normal ya, di luar anomali ya Bapak Ibu ya. Karena validasi itu masih sama dengan sebelumnya, tidak ada perubahan. Ini tergolong output yang non strategis. Jadi batasan anomalinya adalah 20. Seperti itu. Di sini kita isi keterangan capaian bulan Januari. Saja. Kemudian klik simpan. Maka data akan muncul di grid hasil penyimpanannya ya. Referensi capaian 00. Seperti itu. Nah, bisa kita lanjutkan untuk transaksi perekaman bulan Februari ya. Jadi di sini sudah terlihat kumulatif untuk Januari itu sebesar 1 RVRO-nya, kemudian progresnya 8,3. Maka di bulan Februari ketika ada penambahan yang direkam adalah deltanya, non kumulatifnya. Sekarang kita coba rekam bulan Februari ya. Untuk transaksi Februari, ciri-cirinya di sini untuk data yang belum direkam, maka referensi capaiannya ini blank, kosong ya. Itu berarti belum dilakukan perekaman. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah bingung kalau mana sih data yang sudah direkam, mana yang belum. Tinggal lihat saja di bagian kanan referensi capaian. Kalau dia blank di sini berarti itu belum dilakukan perekaman. Kita lanjut perekaman bulan Februari. Klik tambah realisasi di sini. Maka field isian penambahan bulanan akan terbuka ya. Di sini sudah muncul informasi kumulatifnya bahwasanya bulan Januari sudah ada penambahan 1 volume, kemudian ada progres sebesar 8,3. Nah, di sini untuk bulan Februari ada penambahan lagi sebesar 1. Maka nanti setelah disimpan akan menjadi 2 ya. Ada penambahan progres capaian sebesar 7 misalnya. Nah, di sini masih dalam kategori, ini gapnya kan 7 ya. Masih dalam kategori normal. Jadi tidak ada pilihan referensi. Kita isi di sini di dokumennya misalnya SPM lagi, dan keterangannya capaian bulan Februari. Simpan. Maka data capaian bulan Februari akan tersimpan ya. Di sini sudah bisa kita lihat ya, referensi capaian 00. Nah, sekarang kita rekam lagi untuk transaksi bulan Maret. Jadi nanti di awal implementasi Bapak Ibu akan rekam seperti ini ya, Januari, Februari, Maret, Januari, Februari, Maret. Seperti itu. Sampai tanggal 7 Mei dibukanya. Nah, kita coba rekam, ini ciri-cirinya ya, belum direkam ya, referensi capaian 0. Di sini sudah ada gap sebesar 13,87.
Jadi misalnya nanti kita rekam sebesar 10% ya penambahan, maka kan lebih dari 20% ya gapnya. Nanti akan muncul data anomali. Kita coba ya. Kita pilih datanya, klik tambah realisasi. Di sini sudah ada informasinya, kumulatif sampai dengan bulan Februari berapa. Kita rekam penambahan RVRO ini misalnya 1. Kemudian di sini misalnya ada penambahan progres sebesar 10. Bukti dokumennya SPM misalnya. Nah, di sini akan muncul referensi capaian. Mengapa muncul informasi ini? Karena gap yang akan muncul setelah menyimpan nilai 10 ini adalah lebih dari 20%. Coba kita kurangi, misalnya ini 3. Nah, 15,3 ditambah 3 nantinya akan menjadi 18,3, maka tidak muncul referensi capaian. Seperti itu. Nah, ini kita simulasikan rekam 10 ya. Maka akan muncul keterangan referensi capaian yang bisa dipilih. Ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Misalnya seperti ini. Kegiatan sudah dilaksanakan namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan. Capaian bulan Maret anomali GU misalnya. Kemudian klik simpan, maka akan muncul konfirmasi. Ini juga sama ya dengan validasi sebelumnya. Kita simpan. Nah, nanti hasil perekamannya akan muncul di grid dan informasi referensi capaiannya sudah terisi di sini. Ini tandanya bulan Maret sudah direkam. Nah, untuk perekaman di Sakti di pasca implementasi RSPP ini, dia melihat open period. Nah, saat ini kan masih open period untuk capaian bulan Maret. Capaian bulan April belum dilakukan open period. Nah, misal kita mau rekam bulan April, ya datanya masih kosong ya, kita klik tambah di sini, pilih datanya terlebih dahulu, ditambah, maka akan muncul notifikasi Anda tidak dapat melakukan input realisasi kinerja bulan April pada periode ini, karena di Sakti sudah mengenal mekanisme open period dan open periode tambahan, seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita lakukan simulasi untuk validasi yang baru tadi ya, yang 3 kali lipat ya. Di sini kita coba untuk transaksi bulan Januari. Ini kalau kita mau kembali keluar bisa langsung refresh atau ganti ini ya, filternya ya. Nah, contohnya di bulan Januari tadi kita rekam untuk 4715 EAC. Nah, misalnya sekarang kita mau rekam untuk 4715 EAE. Kita akan mensimulasikan validasi yang baru terkait volume lebih dari 3 kali lipat. Klik tambah realisasi di sini untuk bulan Januari ya, karena kita tidak bisa melakukan perekaman lompat langsung bulan Maret ya. Jadi satu-satu di sini kita isi volume targetnya. Di sini sepertinya besar ya, karena luas tanah seperti ini. 14.396. Sini kita isi misalnya sebesar 10.000 dulu untuk bulan Januari. Penambahan progresnya 3% misalnya. Bukti dokumen kita rekam data normal ya. Capaian Januari simulasi maksimal target. Simpan. Maka data Januari akan tersimpan dengan referensi 00. Oke, kita sekarang rekam bulan Februari. Nah, kita tes nih ya. Di sini sudah ada informasi kumulatifnya sebesar 10.000. Nah, kita klik tambah di sini. Misalnya untuk Februari ada penambahan sebesar 5.000. Itu sudah jelas melebihi target ya, karena nilai kumulatifnya nanti sebesar 15.000. Sini kita isi. Masih dalam batasan normal.
Pencapaian Februari melebihi target bawah 3 kali lipat. Contohnya ya. Nah, akan muncul konfirmasi seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ada konfirmasi namun bisa disimpan karena masih di bawah 3 kali lipat. Realisasi volume RO telah melebihi target rincian output. Apakah Anda yakin? Ya, kita simpan. Oke, ini yang masih dalam batas 3 kali lipat. Nah, bulan Maretnya coba kita rekam. Datanya kosong ya. Kita klik tambah di sini. Kita rekam lagi dengan nilai yang lebih besar, misalnya melebihi 3 kali lipatnya dari 14.000. Langsung saja kita rekam di sini misalnya 50.000 ya. Dengan capaian 20, nah makanya ada anomali ya. Kita pilih misalnya lain-lain. Capaian bulan Maret melebihi target 3 kali lipat. Seharusnya akan muncul validasi ya. Coba. Isian data tidak valid, realisasi volume tidak boleh melebihi 3 kali target kinerja. Nah, bagaimana jika melebihi target? Ini masih kebijakannya masih sama ya dengan sebelumnya Mas Febrian ya. Jadi untuk yang melebihi ini nanti di sini dibikin maksimal 3 kali lipat. Bisa seperti itu, misalnya sebesar ini sebab ini 15.000, berarti kita tambahkan sebesar 28.000 misalnya ya. Kelebihannya bisa dicantumkan di keterangan seperti itu. Kelebihan RVRO jelaskan di sini. Jadi tetap bisa disimpan. Oke, referensi keterangan belum diisi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kebijakannya masih sama dengan tahun sebelumnya jika melebihi dari batas yang ditentukan. Seperti itu. Nah, jadi yang baru itu ya Bapak Ibu ya terkait pendetilan sampai level RO, kemudian ada validasi 3 kali lipat. Nah, mungkin satu lagi terkait ini ya, terkait mekanisme koreksi, mungkin mengingatkan, merefresh kembali apa yang sudah disampaikan tahun lalu ya, masih sama konsepnya. Misalnya kita contohkan untuk yang output strategis di sini. Output strategis kita rekam transaksi bulan Januari misalnya. Di sini gapnya sudah ada karena sudah ada realisasi, kita klik tambah. Di sini sebesar ada penambahan volume sebesar 3, kemudian realisasinya sebesar 10. Nah, ini 10 akan menghasilkan gap 9,12 ya, minus 9,12 ya, maka dia langsung terkena anomali seperti itu ya, karena ini merupakan data output strategis di mana batasannya adalah 5% atau minus 5%. Seperti itu. Ini contohnya kegiatan 99 saja, capaian Januari. Nah, ini nantinya di bulan Februari akan kita simulasikan bagaimana melakukan koreksinya ya. Kita simpan, muncul notifikasi di sini, validasi konfirmasi ya. Oke, data Januari berhasil disimpan. Nah, kita simulasikan untuk bulan Februari misalnya ada koreksi. Misalnya untuk data Januari kemarin ada kesalahan ya. Tapi misalnya ini untuk transaksi bulan April ya Bapak Ibu ya, April Mei, karena jika sudah merekam bulan April kemudian akan merekam bulan Mei, bulan April dan bulan Aprilnya sudah tutup period, maka tidak bisa dilakukan proses ubah. Jadi pada saat bulan Mei dilakukan proses penyesuaian nilai minus. Nah, ini kita simulasikan di antara bulan Januari Februari. Maksudnya seperti itu ya. Ini kita rekam.
Untuk data capaian Januari sebelumnya, di sini sudah direkam progresnya 10. Namun berdasarkan hasil penilaian seharusnya pada bulan Februari progresnya itu baru 8. Berarti di sini harus kita lakukan penyesuaian, yaitu minus 2 ya untuk kumulatifnya. Klik tambah. Kemudian di sini ada penambahan 1 volume. Namun progresnya seharusnya 8%, berarti di sini kita rekam minus 2. Seperti itu ya. Kelihatan. Data anomali misalnya. Nanti keterangan bisa disesuaikan dengan bagaimana Bapak Ibu merekam seperti tahun sebelumnya ya. Klik simpan, maka nanti hasilnya progres kumulatifnya ini akan menjadi 8%. Oke. Nah, bulan Februari sudah bisa terlihat ya progresnya 8%. Karena sudah dilakukan koreksi di bulan Februari sebesar minus 2. Untuk volume bagaimana? Sama juga, dia bisa dilakukan koreksi juga ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, itu terkait dengan koreksi nilai minus. Nah, kemudian bagaimana nanti jika di bulan April telat melakukan perekaman dan ingin melakukan proses perekaman di periode tambahan. Nah, nanti sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, Satgar itu harus menghubungi KPPN untuk melakukan proses approval untuk buka periode tambahan. Nah, setelah nanti dibuka periode tambahannya oleh KPPN, di Sakti dia akan membaca informasi dari Omspan, apakah bisa melakukan perekaman di periode tambahan tersebut. Jika sudah di-approve oleh KPPN, data Omspan sudah men-trigger, maka di Sakti bisa dilakukan klik tambah atau ubah. Seperti itu. Jadi triggernya harus diawali dari approval KPPN di sisi Omspan-nya, karena Sakti akan membaca informasi yang dikirimkan dari Omspan. Itu untuk mekanisme periode tambahan. Kemudian informasi lainnya itu terkait pusdatanya ya, secara scheduler untuk tahun sebelumnya itu sebanyak 4 kali tiap 6 jam ya, pukul 12, pukul 6, pukul 12 siang dan pukul 6 sore. Ini terkait dengan implementasi 2021 ini nanti akan dibahas lebih detail lagi ya, untuk proses bisnisnya, kebijakannya mungkin apakah sama atau berubah, seperti itu. Kemudian terkait informasi monitoring, sebelumnya di Monsakti sudah ada, nantinya di Monsakti untuk implementasi RSPP 2021 capaian output ini juga akan dikembangkan lagi ya, disesuaikan lagi. Namun untuk saat ini masih dalam proses pembahasan dan pengembangan terlebih dahulu, melihat evaluasi dari pelaksanaan implementasi caput ini. Seperti itu. Untuk menunya saat ini di production sudah siap, namun masih disembunyikan ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dibuka sesuai dengan instruksi ya dari Direktorat PA, permintaan dari Direktorat PA setelah pelaksanaan BIMTEK ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terkait perubahan-perubahan apa saja yang ada di aplikasi Sakti pasca implementasi RSPP. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Febrian. Mas Febrian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Fahri atas demo aplikasinya ya. Tadi sudah sudah sangat jelas ya Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan proses perekaman, lalu kondisi-kondisi apa saja yang perlu diperhatikan dalam merekam data capaian outputnya, validasinya apa saja. Kemudian tadi juga yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan dulu perhitungan data dan juga merekam gitu ya, tentunya merekam dalam aplikasi Sakti, dan juga nanti tetap memperhatikan Bapak Ibu sekalian tidak hanya sekedar merekam tapi juga melihat lagi progres yang dilaporkan, juga realisasi volume yang dilaporkan di aplikasi Sakti, juga memonitornya di aplikasi Omspan. Nah Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami sediakan waktu untuk melakukan
atau untuk melakukan diskusi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mohon izin Mas Tommy masih bergabung. Sudah ada beberapa pertanyaan dari Slido yang tadi disampaikan. Ya, kita buka pertanyaan dari Slido saja ya Mas Tommy ya, mohon izin. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan pertama, nanti bisa langsung disiapkan jawabannya. Yang pertama, bagaimana pengaruhnya jika trajektori triwulan capaian output tidak tercapai? Apakah untuk penilaian KCO, sebenarnya capaian output ya, sudah bukan KCO lagi indikatornya, ini bersifat average atau rata-rata atau take less known? Lalu pertanyaan kedua, apabila pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan atau selesai di bulan Januari, tetapi pembayaran di bulan Februari, maka caput ini diinput di bulan Januari atau Februari. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara pengisian RVRO untuk belanja pegawai jika targetnya adalah jumlah pegawai? Lalu untuk belanja pemeliharaan targetnya adalah meter persegi, mengingat perhitungan IKPA capaian output ini berdasarkan capaian volume. Pertanyaan keempat, bagaimana cara perbaikan data capaian output pada bulan tertentu yang sudah lewat sehingga tidak bisa diubah kembali? Ini sebenarnya pertanyaan keempat sudah terjawab ya tadi ya. Sudah terjawab bahwa perekamannya cukup menyesuaikan input data di bulan selanjutnya atau bulan terdekat, pelaporan terdekat gitu. Lalu bagaimana mengevaluasi di saat pembuatan target output RO dilaksanakan pada tahun T-1 tahun sebelumnya, sedangkan target output real ini sesuai IKU dilaksanakan pada tahun berkenaan. Kemudian yang terakhir, jika RO, KRO termasuk di sini prioritas nasional ya, PN dengan caput lebih dari 120% anomali, apakah tidak ada pengecualian karena nilai realisasi yang dilaporkan ke Bappenas juga gitu, sehingga ada selisih data. Nah ini mungkin 6 pertanyaan awal ya untuk membuka sesi diskusi ini. Monggo mungkin ada tanggapan? Ya, baik Mas Febri. Karena waktunya juga sudah hampir ini ya, jam 11 ya. Jangan sampai lewat banyak Mas Febri. Jadi untuk pertanyaan yang tertampung pada Slido nanti kita respon. Terus dimasukin ke ini ya, link tree-nya untuk dijadikan referensi teman-teman Satker. Terkait dengan pertanyaan pertama, trajektori triwulan capaian output tidak tercapai. Ini untuk penilaian kinerja capaian output ini perspektifnya 1 tahun ya, sebenarnya 1 tahun. Untuk trajektori itu dia sebagai early warning gitu ya, tapi masuk di penilaian kinerja. Dan untuk penilaian IKPA-nya itu sendiri nanti akan dihitung setiap triwulan. Tapi untuk penilaian IKPA akhirnya itu adalah take less known gitu ya. Jadi teman-teman Satker tetap mengupayakan untuk pencapaian kinerja capaian outputnya itu semaksimal mungkin sesuai dengan target. Tapi nanti untuk penilaian akhirnya akan mengacu pada saat outputnya itu sudah selesai 100%, itu yang akan diambil. Kalau si capaian outputnya itu sudah selesai pada triwulan 1, maka itu adalah penilaian terakhirnya, dan untuk bulan-bulan seterusnya itu akan mengacu pada penilaian capaian output terakhir. Jadi sifatnya adalah take less known ya, take less known. Terus pertanyaan yang kedua, apabila pelaksanaan pekerjaan selesai di Januari tapi pembayaran di Februari, maka capaian outputnya itu di-input ya pada saat bulan dia diselesaikan gitu ya. Artinya kalau selesai bulan Januari kan dilaporkannya untuk capaian bulan Januari. Jadi tidak mengikuti pembayaran ya. Capaian output itu bisa mengikuti pembayaran atau tidak mengikuti pembayaran. Bisa capaiannya dulu yang sudah selesai baru dibayarkan, atau pembayaran dahulu ya seperti uang muka tapi capaian outputnya nanti gitu ya. Setelah kerjaannya itu selesai. Terus bagaimana cara mengisi
RVRO belanja pegawai jika targetnya jumlah pegawai. Terus pemeliharaan dengan target meter persegi, mengingat perhitungan IKPA-nya berdasarkan capaian volume. Nah, perlu kami luruskan bahwa perhitungan IKPA ini ada dua opsi ya, Bapak Ibu sekalian. Apabila capaiannya itu belum selesai 100%, maka penilaian IKPA-nya akan mengacu kepada PCRO atau progres capaian output. Atau apabila volumenya itu sudah tercapai seluruhnya 100%, maka IKPA-nya itu akan mengambil dari capaian volume itu dibagi targetnya, ya. Dan untuk jumlah pegawai, terus pemeliharaan dan sebagainya, perlu kami sampaikan lagi bahwa sifatnya pengisian capaian output pada aplikasi SAS Sakti itu dia adalah non-kumulatif, ya, non-kumulatif yang akan dikumulatifkan, gitu ya. Mengisinya non-kumulatif, tapi sistem akan mengkumulatifkan, gitu ya. Jangan sampai double, gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengecek apabila sudah diisi katakanlah 100 pegawai dibayar bulan Januari, kan sudah dibayar 100 pegawai untuk bulan gaji bulan Januari. Maka seketika itu juga sistem akan mengakumulasikan capaian outputnya adalah 100, gitu ya. 100 pegawai dikumulasinya. Baik itu non-kumulatifnya adalah pengisian Januari itu 100, dan di Sakti akan terinfokan datanya secara kumulatif ya 100. Padahal progresnya belum 100% kan, karena masih 1 bulan. Artinya PCRO-nya adalah 1 dibagi 14 kan untuk bayar gaji, karena ada gaji ke-13 dan gaji ke-14, kita berharap gitu ya. Jadi 1/14 gitu ya, dengan estimasi seperti itu. Itu ada PCRO-nya. Maka mengisi di bulan Februari, kita lihat akumulasinya sudah 100 pegawai, maka bisa jadi opsinya adalah capaian di bulan Februari adalah 0 gitu ya. Volume RO-nya 0, tapi progresnya bertambah 1/14.